SMPS Eaton-nya atau chargernya ya. Jadi harus kita on kan dulu baterainya biar masuk. Oke, baterai sudah masuk. Soft start-nya dulu. Ini soft start masuk. Ya, jadi tegangannya ke baterai masuknya pelan-pelan. Terus kita on kan. Oke. Jadi sudah nggak lewat soft start ya, arus. Ya, ini juga nggak ngisi. Membaca setengah ampere di 23 watt. Tegangannya 50,8. Kerennya itu wattnya, kita mau pakai berapa watt tinggal puter ini potensio ini yang sudah men-setting ke SMPS switching BTS itu Eaton. Ini bisa kita naikkan wattnya ya sesuai keinginan. Ini 200 ya, ini 60 40 watt. Ini setengah, volume setengah 150 watt ya. Ini naik lagi, putar kanan 400 watt 500 watt ya. Ini kalau buat cas rumah ya 500 watt aja udah cukup ya. 8 ampere di 400 watt. Oke, ini kalau mentok bisa sampai 2000 watt arus chargingnya. Dan ini saya setting di 800-900 watt, aman ya. Ini baterainya berkedip, tandanya dia mencharger. Oke, ini kalau volume mentok bisa 2000 watt ya, atau 30 amperan. Oke lor, sekarang saya mau bikin video tentang ini apa ini ya, inverter atau ya genset lah ya, karena sudah sama baterainya tinggal di on kan udah jalan gitu. Kalau inverter tok kan nggak bisa ya. Ini satu kesatuan, ini ada handle-nya, ada baterai, inverter, MCB komplit semua. Cuman ini colokan cuma ada di belakang, tapi ya depannya enggak saya kasih colokan. Oke. Dan ini yang di sekarang ini belum ada chargeran, jadi cuma inverter sama baterai, jadi nggak bisa, baterainya nggak bisa dicas. Dan video kali ini mau membahas itu. Jadi chargernya ini saya pakai Eaton, ini pakai Eaton APR48. Jadi ini beli second. Lagi meriang loh ya, suaranya juga kan serak ini kan. Ini beli second terus dimodif, modifnya lumayan banyak. Ini modif yang pertama, ini biar gak nyetrum dan biar tetap fungsi sebagaimana mestinya. Jadi ini saya kapasitornya saya modif, ada yang dicopot, ada yang dimodif. Ini yang dicopot, ini dicopot, ini ada jalur yang dimodif ya. Jadi kalau dicopot tok takutnya rangkaiannya akan gampang rusak, gampang brodol gitu ya.
Jadi kita dimodif sekalian biar harusnya awet ya, biar awet gitu. Ini SMPS itu kalau nggak salah dia 30 ampere ya, 30 ampere di 48 volt atau sekitar 1500 watt ya berarti ya, 1500 watt. Model gini ukurannya lumayan compact, cuma ya sekitar 25 cm lah, kali berapa ini, 6 cm mungkin ya, bisa keluar 30 ampere. Dan karena listrik saya itu cuma 900, jadi kalau ini langsung digaspol 30 ampere otomatis listrik saya nggak kuat. Jadi ini dimodif lagi, ini ada kabel keluar ya, ini buat modif tegangannya. Jadi tegangannya kita modif biar dia menjadi lebih rendah, bisa diatur ya. Ini saya atur kalau nggak salah dari 46 sampai 55 atau 48 gitu, lupa aku. Jadi fungsinya apa? Modif tegangan ya, biar ampernya nggak langsung gaspol di 30 ampere. Jadi ampernya bisa kita setel lewat potensio ini. Jadi nanti semakin kanan ampernya semakin gede, dan nanti bisa dipantau lewat LCD ini. Ini LCD wattmeter menampilkan voltase, ampere, dan watt ya. Jadi berapa daya yang dipakai buat ngecas baterainya akan keluar di sini semua. Jadi sama listrik kita 900 ya, bisa disetting 500 watt saja, atau kalau mau mepet-mepet disetting 700 watt gitu ya. Caranya ya nanti kita lanjut bahas. Kalau secara teorinya bisa, karena kemarin juga sudah saya praktekkan di video sebelum ini yang pakai SMPS rakitan sendiri. Jadi tinggal setting tegangan baterai sama tegangan chargeran, dibedain 0, sekian, nanti ampernya akan mengikuti. Jadi kalau baterainya tinggal 50 volt ya, kita setting tegangan ininya 50,5 atau 50,8. Itu ampernya akan sekitar 7 ampere sampai 10 ampere lah ya. Kalau 10 ampere kan berarti 500 watt, kalau 7 ampere kisaran 400-300 watt gitu. Dan kalau mau langsung gaspol berarti tegangan si ininya, SMPS eatonnya atau apapun itu, setting langsung ke 55 atau batas atas ini 53,5, 54 lah ya. Nah itu nanti bisa langsung gaspol di 30 ampere atau tergantung kondisi baterai gitu ya, pokoknya langsung gaspol lah. Tapi kalau mau ampernya kecil-kecil dulu ya, itu tegangannya dibikin mepet sama ini. Jadi sama tegangan tadi 50 volt, ini 5, setting kita 50,8. Jadi nanti akan naik kisaran 8 ampere di start awal. Terus kalau tekan baterainya sudah ke 50,8, ampernya akan 0, dan kita harus puter ini lagi biar ampernya naik lagi gitu. Agak ribet, enggak otomatis, tapi itu lebih murah daripada beli casan kayak gini dan nggak tahu ada atau enggak gitu. Kalau nggak bisa diadjust malah itu langsung gaspol ke ampere tertinggi, resiko buat ininya, resiko buat baterainya, dan listriknya nggak kuat gitulah. Intinya kurang lebih seperti itu untuk teorinya. Ini beratnya juga lumayan, ini kayak 4 kilo ada yang 3-4 kilo. Sekarang saya mau bongkar ini platnya dulu karena ini masih terbaut semua. Masih bautan semua, belum dibuka semenjak itu. Ini baru ada kesempatan lagi buat bongkar, baru ada waktu lagi. Oke, ini kita bongkar dulu lor. Oke, sekarang kita buka. Waduh, lumayan.
jadi sangat rapi ya. Taruh bawah, menurut saya lumayan rapi, fiturnya juga jos. Cuman ini karena buat percobaan ini masih pakai triplek ya mungkin nanti kedepannya bisa pakai triplek tapi dilapisi HPL kayak gini. Ini kemarin gugup jadi nggak dilapisi ya, mau ngelapisi juga udah susah sih, ngukurnya repot. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita taruh ini chargerannya ke sini. Oh ya, ini untuk kabel AC pakai gede 3 kali 2,5, pakai 3, yang satu buat grounding ya. Jadi kalau mau awet harus pakai grounding apapun itu ya, baik audio ataupun kayak gini. Nah, ini nanti bisa di kabel tis kalau ketarik, nggak ikut ketarik gitu. Oke, ini kita bisa taruh seperti ini. Kabel ngangkut. Nah, taruh gini ya, biar searah sama yang lain, arah kipasnya gitu. Seperti ini ya, kelihatannya jos, mantep. Ini tinggal dicun ya, sudah saya kasih L untuk SMP SE atonya, dan atasnya nggak usah tak kasih tutup karena pendinginnya cuma ada di bawah semua sih, di bawah tok. Untuk pemasangannya ini berarti langsung ke baterai ya, ini ke elko sini berarti. Oke, kita coba sambung ke solder dulu. Oke, ini kita ambil dulu, taruh ke sini ya biar nyolder enak. Jadi ini pin-pinnya untuk di sini. Ini ada PLN, ini grounding. Nanti grounding juga saya jumperkan ke luar, tak kasih ground lagi. Jadi biar grounding di sini nyatu sama output ini ya, nanti tak kasih grounding. Terus ini untuk output main plusnya, ini kan pakai kabel 1.5 buat nyoba kan kemarin, buat nyoba, terus ganti pakai kabel ini yang 4 mili. Gede banget kabelnya. Oke, kita copoti dulu dan pasang untuk kabel yang sesuai ya. Oke, ini kita copot yang dari sini dulu, merah. Oke, merah lepas, kita pasang merah yang 4 mili. Oke, ini panas banget, pakai solder 100 watt, mudah-mudahan nggak lumer belakangnya. Harus ini model sekun kayaknya. Oke, ini yang hitam sekarang. Oke, terus pasang kabel yang hitam. Jadi pakai kawat gede, kabel gede biar hasilnya jos, nggak panas kabelnya dan nggak drop ya. Ini
Disolder panas pol ini dulu. Tanganku panas. Oke, ini yang terakhir sebelah kiri ground, terus ini fase netral. Oke, untuk kabelnya ini groundnya sebelah kiri. Ini ground tak gabung ya, kabel biasa buat jumper yang saya bilang tadi. Oke, dari kiri dulu. Oke, ini sudah kepasang grounding. Ini yang tadi saya bilang nanti ke gabung ke ground outnya juga, jadi pakai kabel lagi. Terus ini PLN, ini output, lalu kita bautkan ke sana ya, kita pasangkan dan cari posisi ini biar kabelnya pas juga. Tarik. Oke, nah kalau kita baut ya, cari murnya dulu. Oke, untuk tunnya pakai seperti ini, yang kecil tapi buntak ya, agak gede, jadi nggak perlu khawatir dia akan tembus ke bawah. Tinggal di kencangnya aja. Terus untuk jalurnya ini minnya kita masuk ke sensor wattmeter ya, jadi ke sini ke Ersan ini namanya. Jadi ini potong sini, terus ini kan ada sisa, bisa disolder aja ke sini, jangan ke bautnya tapi ke kabel ini. Ini kabel menuju ke belakang buat connect ke panel surya atau MPPT atau charger luar lah gitu. Di belakang itu ada seperti ini, blok ampere meter 100 ampere itu kalau nggak salah. Oke, jadi kita ini potong dulu terus tak solder ya, tak skip aja biar nggak kelamaan. Oke, ini sudah tersolder jalur minyak. Untuk jalur plus dari SMP SE-nya langsung ke elko sini. Sini ada kapasitor bank elko. Bisa langsung solder ke sini, bisa disesuaikan sama kabelnya biar terlihat rapi ya. Sini seperti inilah, nanti bisa di kabel tis ya. Jadi kita potong dan solder ke sini. Ini elko 10.000 biji 10.000 mikro sebanyak 6 biji ya. 1 2 3 4 5 6. Fungsinya buat beban kejut kalau ada beban kejut gitu, biar enggak protek berat baterainya. Jadi strumnya ngambil di elko, dan penyaluran kabel penyambungannya harus benar juga sih. Di inverternya di sini, ini jalur inverter, terus ini jalur baterai. Jadi biar ke filter dan tersambung dengan benar seperti itu. Oke, kita potong dulu kabel merah terus tak solder. Yang nonton jangan lupa di like juga ya. Kalau mau order juga bisa seperti ini, silakan WA saja. Ini rakitan full ya, terima jadi seperti ini bisa. Oke. Untuk kabel merah hitam ya, kabel suplainya. Terus untuk berikutnya kabel ini sensor ajus pengaturan voltase. Ini biar rapi juga kita lewatkan sini
bawah depan sampai ke sini. Ini potensinya di sini. Ini buat ngatur ya. Seperti itu. Ya sama juga ini, jadi kita skip aja daripada kelamaan. Untuk penyambungan kabel ya, ini cuma dua kabel aja buat pengaturan tegangannya. Oh ya, lupa untuk SMP-S nya ini berarti nggak ada saklar. nggak saya kasih saklar, jadi colok itu langsung on, jadi biar lebih aman. Jadi kalau nggak dipakai ya harus dicabut gitu. Kalau terjadi apa-apa sama listrik, kalau masih kecolok terus ada petir, takutnya nyamber ke sini kan, marah error semua. Jadi kalau nggak pakai ya harus cabut, jangan disaklar ya. Tapi kalau kalian yang mau order mau pakai saklar juga bisa, tapi saya rekomen nggak pakai. Kalau nambah saklar tinggal motong jalur ini aja, kasih saklar satu bisa, tapi saya nggak pakai. Oke, sekarang tak nyambung ini dulu. Oke, ini sudah tersambung. Ini kabel merah hitam ya, kesini lewat bawah. Belum saya kabel T, sini juga belum. Sekarang kita uji coba, tahap uji coba lur. Berapa tegangannya dan gimana hasilnya. Ini volumenya gimana ya, mentok kiri itu pol paling tinggi apa enggak gitu ya. Kita coba di tengah dulu ya. Coba kita set tegangan di tengah, nggak tahu berapa. Oke, kita coba rapikan. Rapikan, terus kita taruh tester di sini buat ngukur tegangannya di dekat PSU nya aja, sama di sini. Oke, kita on kan. Oke, jadi sebelum kita colokkan kita harus ini dulu, mengkonekkan baterainya. Kalau enggak nanti rangkaian ini akan dinyalakan dengan SMP-S eatannya atau chargernya ya. Jadi harus kita on kan dulu baterainya biar masuk. Oke, baterai sudah masuk, tapi MCB masih belum ya, tegangan elkonnya masih 0. Ini buat soft start, ini soft start, ini on, ini out, ini inverter. Coba ini soft startnya dulu. Ini soft start masuk ya, jadi tegangannya ke baterai masuknya pelan-pelan. Terus kita on kan. Oke, jadi sudah nggak lewat soft start pakai ini ya. Ini buat kerja cuma hangat dikit. Tegangan masuk di tester 50,5, di sini 50,4 ya, berbeda 0,1, nggak masalah. Terus ini ada pembacaan 4 ampere, ini apa ya, tegangan semula ya, jadi kan nggak mungkin ada arus yang balik ya, karena beda tegangan. Tapi nanti kalau ada arus yang masuk ke sini ya, dari charger ke sini, nanti ini akan berkurang 0 terus malah akan jalan seperti itu. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu, yang lumayan bikin deg-degan ya, kita coba colokkan. Ini ke jalur PLN. Ini PLN lur. Lihat dulu. Tapi kita lihat sambil lihat wattmeter ya. Jadi jangan sampai langsung gede gitu ya. Coba ini 1, 2, 3.
ya. Nah, ini 1000 watt kalau mentok kiri. (500), 1200. Oh ya, di mentok kiri malah kenceng, jadi harus kanan ya. Lihat ini wattnya ya, tadi sampai 1500 itu chargernya. 230. Oke ya, jadi ini pemasangan potensinya agak kebalik ya. Jadi yang kanan malah nggak ngecas, malah rendah tegangannya. Ini kalau ke kiri, lihat wattnya. Nah, ini mulai ngecas ya. Jadi kalau segini dia 180 mA. Kalau segini, nah dia ngecas 3 ampere ya, 160 watt ya. Ini ngecas. Nah, ini baterainya juga kedap. Ini tandanya baterainya tercharger ya. Tapi ini berarti pengkabelannya harus kita balik lor. Kabelannya kita balik karena kiri berarti langsung ampere gede, kanan malah kecil ya. Ini kalau kita putar kiri, nah ini 400 watt, 500 watt, 11 ampere ya. Untuk tegangannya masih sama ya, di sininya 50,9 tapi di dekat testernya udah 51 ya. Seperti ini. Kalau di tengah 1100 watt ya kebesaran. Oke, ini kita cabut dulu. Kita cabut, terus saya balik untuk potensialnya biar jos. Tapi untuk sistem kerjanya udah pas, ini udah bekerja untuk sistem chargernya. Oke, mantap. Kita balik dulu ini. Oke, ini sudah saya balik untuk kabel voltasenya. Sekarang kita coba colokkan. Oke, cetik. Ini volume paling kiri, ini enggak ada penambahan ya. Maksudnya ini kan ada arus semu 4 ampere ya. Ya, ini bukan arus pengecasan tapi arus semu yang dari sensor membaca dari elko ke sini ada rangkaian, padahal nggak ada arus ya. Ini juga nggak ngisi. Tapi kalau kita putar volumenya pelan-pelan, ya, ini volume jam 11 kurang dikit. Kipasnya tadi agak ngegas ya, ada beban, membaca setengah ampere di 23 watt, tegangannya 50,8. kalau mentok kiri 50,7 ya. Jadi nggak ngecas itu, walaupun ada tulisan 200 watt. Ini tegangan semua aja, ini nggak tahu kenapa. Oke, kita naikkan. Jadi kerennya itu wattnya, kita mau pakai berapa watt tinggal puter ini potensio ini yang sudah men-setting ke SMPS switching BTS itu Eaton. Ini bisa kita naikkan wattnya ya sesuai keinginan. Ini 200 ya, ini 60, 40 watt. Ini setengah, volume setengah 150 watt ya. Ini naik lagi, putar kanan 400 watt, 500 watt ya. Ini kalau buat cas rumah ya 500 watt aja udah cukup ya. 8 ampere di 400 watt seperti itu.
Nah ini kalau diputar kanan lagi bisa 1000 watt, bisa 1500 watt ya. Nah, ini 300 watt sekarang. Jadi kalau tegangan baterainya udah naik ya wattnya akan turun, ampere akan turun juga gitu. Tinggal menyesuaikan saja. Ini tandanya ngecas. Oke, jadi sudah selesai untuk projectnya, bekerja dengan normal. Ini coba kita hidupkan wattmeternya, inverternya ini 230 volt ya, tanpa beban. Ini tegangannya 100 watt. Ya, ini 229. Ini colokannya ada di belakang, nanti bisa dikasih beban. Coba kita kasih beban, kita coba kasih beban dulu. Coba ini kita cabut. Oh ini yang ke bawah, yang ini aja berarti. Ini beban kipas loh. Ya, ini belakang kipasnya mati. Sekarang kalau coba tak colokin belakang sini, gak kelihatan ya. Nah itu kipasnya muter. Oke, beban kipas dia di 36 watt ya, kecil. Terus ini baterainya sudah tercas sesuai dengan potensio ini, jadi wattnya sudah 30 watt. 30 watt ini buat standby sampai S nya ya. Jadi ya seperti itu. Oh dia akan naik juga karena baterainya kepakai buat inverter ya, yang 36 watt. Otomatis tegangannya turun dan si casnya juga ngisi, jadi chargernya ngisi baterai, baterainya diambil inverter 36 watt seperti itu. Kalau chargernya kita off kan, putar kiri kan off ya, dia nggak ngisi ya, dia nggak ngisi. Ini tegangan semu 200. 11,1 tegangannya. Nah ini kalau dia ngecas. Oke, kalau kita tambah lagi 8 watt, 14 watt, kita tambah lagi 70 watt, tambah lagi 100, tambah lagi 300 watt, 360 watt. Kalau ini ngecas, ini tandanya. Jadi kalau ngecas ya ini kedip juga SOC nya seperti itu. Mantap, chargernya berfungsi dengan normal. Oke, bisa diadjust, istimewa ya. Oke, sekali lagi untuk kalian yang minat bisa saya rakitkan seperti ini, simple, nggak berisik. Suara kipasnya lirih banget. Ini kalau ditutup di sana ya nggak kedengeran suara kipasnya. Oke, untuk video kalian sekian, jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih.